Halo, selamat sore guys, selamat pagi, selamat siang semuanya. Selamat bergabung di channel gua Andi Raskal di sini. Oke guys, kali ini gua mau seru-seruan sama adik-adik gua sendiri nih ya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol, mau bikin vlog buat kalian. Mudah-mudahan ini juga punya motivasi buat kalian semua yang ada di Indonesia, di Amerika, dimanapun kalian berada. Oke, ikutin terus video gua. Kali ini ada dua bintang tamu kita. Adik-adik gue dua-duanya, namanya Okta sama Riko. Kita check it out guys, kita mau kemana nih, kita ngobrol apa aja. Saksikan terus, jangan kemana-mana, tapi di subscribe dulu channel gue, oke? Nah ini dia guys, kita lagi udah masuk, si Okta sama Riko udah ada di mobil bareng-bareng kita. Kita mau kemana nih kayaknya, gue juga bingung mau bikin vlog apa ini. Kita mau lihat ini apa ya, Memorial Day hari ini. Kebetulan hari ini Memorial Day. Memorial Day ya, hari libur nasional di Amerika. Jadi hari libur dan kebetulan juga bertepatan sama Hari Raya Idul Fitri. Ya, mereka berdua dari Ohio semuanya. sama Michigan datang ke Maryland untuk nyambangin keluarga. Kita mau jalan-jalan dulu nih guys. Itu. Kebetulan langitnya cerah juga nih. Udah gitu sekarang kan lagi musim pandemik ini ya. Pandemik ini ya, kemana-mana harus bawa masker nih, sanitizer, semuanya harus lengkap gitu kan. Ada di mobil, pokoknya setiap ini ada sanitizer ini nih. Mau ngapain kita nih hari ini? Itu bukan ikon. Kita mau ke apa namanya? Ke tempat-tempat paling yang rame kalau di Memorial Day itu apa? Pendakian gunung itu nih. Tempat udah Hiking sama ya udah sebagian dibuka untuk olahraga. olahraga. Ini yang di sebelah kanan gue ini si Okta, dia kerja kebetulan di Ohio 6 jam ya dari sini. Sekitar segitulah. Yang satu lagi di belakang tuh Riko, adik gue nomor guys? 4, ada di Michigan. Jadi semuanya kebetulan berprofesi sebagai tukang masak. Ini senior gua. Goreng-goreng nasi. Ini adik gua tapi dia senior gua gitu kan. Gua nggak malu mau ngakuin ke kalian kalau dia emang senior gua gitu kan. Jadi mereka berdua ini juga tukang masak, dan di belakang itu junior. Setelah gua baru dia datang sama adik gua nomor 3 guys. Jadi mereka dua ini sekarang masih menjabat sebagai tukang nasi goreng. Masak terus, master. Gua doang yang berhenti guys. Capek, asapnya nggak kuat gua. Gitu. Oke. Terus gua mau nanya-nanya nih. Gua mau nanya-nanya sama lu berdua nih. Di Ohio kan state-nya paling, sama Michigan ya, dua itu state paling tinggi kena korban pandemik apa? COVID-19 kemarin. Gimana? Masih di tengah-tengah kan? Gimana Ohio, Okta? Lu Riko gimana? Di Michigan itu Michigan dulu, oke. Nomor 6 state terbesar yang kena coronanya, nomor 6 paling besar di Amerika. Jadi agak apa namanya? Agak dilamain itu. Lebih berhati-hati lagi ya, lebih waspada ya. Gubernurnya minta extend lagi 2 minggu lagi. Oh ya? Sampai pertengahan Juni. Oke, itu di Michigan ya. Gimana dengan di Ohio? Kalau di Ohio itu sekitar minggu lalu kegiatan sudah normal lagi itu dia. Udah berapa persen dibuka pemerintahnya? Sekitar 50% udah ada ya. Kalau untuk government place itu udah semuanya hampir buka hampir semua ya. Oke. Tapi kalau untuk yang kayak restoran, food beverage gitu, minggu lalu sudah buka, tapi closing hour-nya agak dikurangi sedikit gitu loh. Terus hournya Di reduce masih satu jam beda gitu loh. Nah kebetulan ini kan kemarin bulan Ramadan itu kan, kita jalanin dulu ibadah deh bulan Ramadan. Wah, beruntung ya sekalian Beruntung, ya, biar lebih abdol ya. Tahun ini masih Alhamdulillah ya. Jadi ada kesempatan untuk beribadah, agak tawadu gitu loh. lebih tawadu lagi. Oke, that's good idea. Dan terusnya gimana tuh kalian mengatasi kemarin kan pandemik itu, otomatis restoran tuh di close ya, di close sementara, nggak schedule, diputus dulu, nggak kerja gitu. Gimana kehidupan kalian? Untungnya dapat bantuan dari pemerintah segala macam, tapi iya itu salah satunya. Itu Pada awalnya itu ya. kan kita di government di Ohio itu bilang kalau tutup akan cuma 2 minggu saja. Ya kita mah fine aja kan, kalau memang tutup segitu ya masih. katanya malah panjang ya. Itu nggak taunya diperpanjang terus. Udah kita mulai Tapi ya ada pendapatan, ada pemasukan juga, nggak apa-apa sih ya, maksudnya nggak begitu. Iya, untuk bulan pertama ya kita masih dari kantong kita sendiri lah, karena semua diproses kan. Tapi setelah itu ya syukur alhamdulillah ya semuanya normal berjalan lagi lancar gitu ya, loh. alhamdulillah. Lancar. Bantuan dari pemerintah itu buat kalian itu 1 bulannya itu cukup untuk kehidupan
karena kalian nggak kerja selama 1-2 bulan kan, mungkin hampir 3 bulan ya kan. Kira-kira bagaimana kalian mengatasinya gitu? Kalau pendapatan kan waktu restoran ditutup itu kalian stop kan, terus pemerintah membantu itu gimana cara? Kita mulai dari Riko, gimana Cong di lu sendiri? Untuk pertama awalnya lockdown ya. Iya, pertama kali lockdownnya itu gimana? Sebelum ada pandemik itu kita, gue ini ada tabungan lah sedikit untuk cover survive. Dan setelah 2 minggu itu bantuan itu Ngucur. Iya, muncul setelah kita ngisi aplikasi, baru muncul lumayan. Alhamdulillah ada tabungan. Tapi cukup sedikit. ya, cukup ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi agak kebantu. Gimana kalau sama lu Tek? Okta. Ya, pas kok kejadian ini kan, ya kita sempat bingung juga kan, maksudnya Sebelum 1 ada minggu itu ya, pertama sebelum itu ada belum pernyataan ada itu kabar ya. dari pemerintah itu kan, Oke. ada stimulus apa segala itu kan. Ya kita panik karena kita kerja di sini kan untuk keluarga juga gitu loh. Tapi setelah mendengar kabar ada announcement dari pemerintah akan diberikan bantuan pada individual untuk pembayar pajak, ya kita sedikit lega gitu loh. Nah itu fungsinya kita wajib bayar pajak. Teman-teman mungkin banyak yang pengen tahu nih kan, masuk ke Amerika dulu gimana waktu awal-awalnya tuh kan. Sekalian mereka barangkali ada informasi lain untuk berjuang masuk ke Amerika. Itu awalnya dulu gimana? Kok bisa jadi tukang masak di Amerika tuh ceritanya? Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau Pak, kalau semua diceritain pasti panjang, nggak akan cukup kamu ininya waktunya. Ya, durasi guys. Nah, terus Awalnya itu ya setelah lulus sekolah itu kan SMA dulu lulus udah kan, sempet itu apa nggak ada kegiatan setahun, hampir setahun lah. Terus apa namanya, ikut dah tuh katanya program dari apa, kementerian apa namanya itu tenaga kerja itu mengadakan sekolah khusus untuk hotel dan food and beverage kayak di Amerika. Udah lama, sekitar tahun 1986 ya. Terus dia telepon saya itu sama Andi juga lah. Andi juga dihubungin itu. Dia tanya apa salah satu ada di antara kalian ada yang mau jalan dulu ke Amerika. Lalu gimana deh, lo dulu nggak mau juga kan dulu pertama kali kan? bukan nggak mau, tapi waktu itu kan gue masih kerja di Surabaya kalau nggak salah itu. Kalau Iya, nggak salah kayaknya ya. masih kerja. Lu berangkat Ya, duluan. lu nawarin Enggak, gua berarti kan? karena waktu itu kan lu udah punya duit duluan, nanti nggak, lu punya duit untuk Ya, tambahan simpanan. untuk ongkos gitu kan, untuk biaya segala Itu. macem. Jadi dia dulu yang Berangkatlah ke Nah, Amerika rencananya gitu. gitu. Sampai sana tuh tengah malam itu musim dingin itu, Desember itu. Enggak. Oke, terus setelah masuk sini langsung masak tuh ya. Tahun Langsung. berapa tuh? Kira-kira tahun berapa? 99 akhir. Wow. Itu langsung hari Sadis, berikutnya guys. langsung kerja tuh Lebih lama dari gua. tuh. hari berikutnya langsung kerja. Hmm. Setelah tiba di Amerika besoknya tuh udah ada schedule gitu, karena bos kita di restoran tuh tahu kalau kita tuh udah mau datang gitu. Oke, kalau lu gimana, Cong? Lu Kalau panggil gua- dia nih Cong, Iya, Tek sama Cong. Kalau gua pertama kali datang ke sini tahun 2009 bulan Juli ya. Itu sama proses sama kayak lu kan. Sama kayak Disponsorin gua. dari orang tua. Iya, Jadi visanya langsung otomatis permanen, dapat iya, panggilan. presiden. Langsung. Otomatis dari kebetulan bokap juga di sini udah lama gitu kan, seperti yang kalian tahu di video gue sebelumnya udah gue ceritain. Bokap kebetulan udah lama di sini, otomatis anaknya dibawa karena datanya udah pada masuk waktu itu. Tapi prosesnya agak lama. Prosesnya cukup lama, jaraknya gua- dari lo ke gua ini sama Nopek ini 2 tahunan ya. lebih. 2 sampai Sekitar 3 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun lebih lah. Iya, apalagi gua nunggunya lebih lama lagi. Itu guys ceritanya gimana kita masuk ke Amerika. Jadi kita masuk kebetulan alhamdulillah jalannya bersih. Ya, Maksudnya alhamdulillah kita beruntung legal. aja. karena beruntung dari teman-teman yang lain gitu aja. Ini banyak sih ya visa-visa yang kayak gitu ya yang bikin teman-teman bisa masuk ke Amerika. Banyak Banyak sekali. Udah ada di video-video gua, kalian bisa cek. Terus gimana tuh tentang ke Amerika nih sekarang nih, kayak di Amerika lu betah apa enggak tuh, gimana? Kok bisa betah? Tek. Kok bisa betah ya? Iya, kenapa kok bisa betah? Karena Amerika itu kan untuk kerja itu, ukuran orang pekerja itu bagus lah, kita masih bisa ada penghasilan kan. Tapi untuk ukuran untuk mau liburan kemana, kita tuh kadang-kadang nggak punya waktu gitu. Iya, waktunya Waktunya deadly. agak- iya.
nggak bisa kerja aja terus gitu ya. Kerja gitu gitu. Iya, mau gimana lagi tuh, perjuangan Perjuangan. kan. Ya masih banyak yang di Indonesia yang kurang beruntung kan ya. Kita udah alhamdulillah bisa kemari. Kalau Riko gimana, Cong? Lu, Cong? Lu Iya. betah di Amerika apa kepengen? Kenapa lu nggak pengen bawa bini lu ke sini? Sama anak-anak lu seperti yang lain nih, yang lain nih. Lagi bicara. proses kali. Hah? Lagi proses. Siapa sih nggak mau ke Amerika? Untuk betah ya kayak jawabannya ya sama kayak Okta gitu, cuman ada minus dan plusnya juga ya. Plusnya ya kehidupannya cuman kerja, kalau kerja ya begitu. Cuman kalau untuk Cuman kan kalau udah keluarga lebih ada hiburan lagi, ketemu Iya. pulang kerja nggak capek. Kalau Gua udah ngerasain. support. Di Amerika juga ada pemandangan kayak gini juga, guys. Kalau lu mau tahu kayak di mana nih kalau kayak Selasa gini? di ini kita tur Jawa itu. Masih banyak hijau-hijau, lucu Hijau-hijau. banyak hijau-hijau juga di sini. Lebih indah tuh lihat. Kita sekarang mau ke daerah Sudah dekat. pendakian gitu, kayak buat race apa namanya? Hiking gitu, guys. Kalau kalian suka hiking, kalian bisa jalan ke sini. Teman-teman yang lokasinya ada di daerah kota gua antara Frederick dan Hagerstown, di tengah-tengah ini ada tempat hiking, guys. Di tempat ini dibuka emang khusus untuk pecinta olahraga naik gunung. Tadi gue cuma liatin aja gimana, masih rame. Kemarin gue lewat sini masih rame, udah mulai rame. Nah ini dia guys, tempatnya udah mulai kelihatan ini loh. Aduh, parkirannya sekarang di musim pandemik udah kayak begini ya. Ramai sekali nih guys. Ini kita mau lihat pemandangan dulu di atas gunung nih guys. Kalau kalian memang hobi hiking, ada di hutan-hutan begini belantara guys, yang memang nggak dibikin sini real banget di atas bukit gitu loh. Namanya Canada Hill Road. Kalau kita punya waktu banyak seharian, kita bisa masuk ke dalam guys, karena kita emang iseng-iseng berhadiah, kita jalan-jalan aja mau lihat gimana situasi atau suasana kalau lagi udah dibuka pandemiknya bulan ini. Makanya ini orang-orang mungkin pada bosen kali di rumah ya, pada keluar nih lihat mobil segini banyaknya. Mereka hiking biasanya sama teman-teman atau keluarganya, masuk lewat di sini ke atas bukit sana guys, ke ujung sana. Nah itu pintunya, kita masuk dari sebelah sini, jalan kaki terus. Nah kira-kira kayak gini guys pemandangannya. Oke guys, kita akhiri dulu video kali ini guys dengan senyuman. Jadi kalau kalian mau tahu informasi apa aja tentang Amerika, bisa tanya gua di komen, atau bisa juga klik di Instagramnya Degosi Okta sama Riko, nanti gua kasih di bawah ini guys ya. Oke, kalian Bawah lihat ini ya. nanti akan jatuh di situ, bang, ada di situ. Dan kalau kalian mau kontak-kontak mereka, gimana mau tahu caranya ke Amerika, mereka bisa ngobrol sama dia, DM mereka. Oke, jangan lupa guys di subscribe, di like, di komen video gua supaya lebih berkembang lagi. Ya, bilang dong gimana? Oke. Sampai ketemu lagi di Andi Raskal, vlog-vlog ya. video gua berikutnya guys. Andi Raskal, jangan lupa dipencet tombolnya ya kan, sama Subscribe. notification. Oke. Gua butuh kalian butuh gua. Sampai ketemu lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.